I got so much motherfucking design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan Islam. Kami telah berada di SDIT Raudatul Rahmah dan kami ingin mewawancarai sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mewawancarai Ustazah terkait dengan posisi administrasi dan supervisi pendidikan. Apakah Ustazah siap diwawancarai? Ya, siap. Kalau boleh tahu, pertama-tama nama Ustazah siapa? Nama saya Ustazah Bella. Ustazah Bella. Baiklah, kita langsung pertanyaannya. Yang pertama tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman. Pertanyaan pertama, ceritakan tentang latar belakang pendidikan Ustazah. Baik, untuk pendidikan saya bersekolah di SDIT, SD Islam Terpadu Raudatul Rahmah. Melanjutkan saya bersekolah di SMP Negeri 21 dan SMK-nya di SMK Taruna Pekanbaru. Lalu saya berkuliah di Universitas Abdurrahman jurusan psikologi S1. Psikologi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pengalaman apa yang Ustazah miliki dalam bidang administrasi dan supervisi pendidikan? Baik, untuk pengalaman yang saya miliki, saya sudah mulai bekerja di sekolah ini sejak 2018. Tamat saya dari SMK. Nah, di situ posisi saya langsung dijadikan tenaga administrasi sekolah. Di situ saya membuat dapodik, data anak untuk dikirim ke dinas. Lalu saya membuat buku data anak juga dalam bentuk buku, dan surat masuk, surat keluar, SK, dan masih banyak lagi sih kalau untuk di administrasi sekolah ini, buku-buku yang harus kita isi. Kalau untuk supervisi, ini penilaian ya. Biasanya kalau untuk supervisi itu biasanya kami ada kertasnya, itu ada formatnya, apa aja yang harus dimulai dari guru-guru. Biasanya memang saya melakukan pengecekan dalam 1 bulan itu, bagaimana kinerja guru untuk mengisi supervisinya. Jika saya tidak sempat untuk ke kelas, mungkin saya mengecek dari CCTV. Saya mengecek juga dari RKH atau RKM mereka yang sudah mereka kerjakan. Saya biasanya mengecek supervisi. Gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman Ustazah dalam bekerja di lingkungan pendidikan madrasah? Alhamdulillah saya bekerja sudah 5 tahunan ya. Mungkin untuk pengalamannya memang di awal itu saya merasakan sedikit keribetan, karena untuk jumlah siswa yang alhamdulillah banyak itu kita harus buat datanya satu-satu. Untuk data itu juga tidak boleh salah ya, karena disitulah keluar nomor induk siswa nasionalnya NSN. Nah, maka dari itu memang dibutuhkan ketelitian untuk menjadi tenaga administrasi sekolah tersebut. Untuk pengalamannya, saya pernah melakukan kesalahan memang. Nah, dari situ saya juga belajar bahwa memang harus teliti. Dan untuk dari tahun ke tahun itu kan kita ada akreditasinya. Akreditasi itu juga membutuhkan beberapa data ya, data kita 5 tahun ke belakang. Jadi memang untuk data administrasi itu memang harus lengkap dan terstruktur. Jadi nanti kalau misalnya ada dinas yang minta, atau misalnya kita ada akreditasi atau Capsek minta, itu kita udah sedia semuanya. Baiklah. Sekarang tentang kemampuan administratif. Pertanyaan pertamanya, bagaimana Ustazah mengelola dokumen dan arsip sekolah? Nah, untuk mengelola dokumen dan arsip sekolah ini biasanya kita ada kayak bendel-bendelnya tersendiri.
sendiri, kita mau arsipkan apa nih? Misalnya surat masuk, surat keluar, dan laporan bulanan biasanya. Kalau untuk arsip sekolah itu memang kita simpan jadi tempat yang aman karena arsip itu kan untuk jangka waktunya lama ya. Jadi maka dari itu memang untuk arsip sekolah ini saya coba susun dengan rapi dan simpan di tempat yang aman agar arsip itu tetap bertahan lama dan juga tidak ada yang terlewat untuk surat masuk dan keluarnya dan beberapa arsip anak lainnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, ceritakan tentang pengalaman Ustazah dalam mengelola keuangan sekolah. Mengelola keuangan sekolah? Iya. Untuk mengelola keuangan sekolah itu tugasnya bendahara sebenarnya. Cuman kami di tenaga administrasi biasanya itu memang menerima, misalnya ada orang tua yang menitipkan SPP-nya atau ada dana bos, itu memang kita yang mengelola. Tapi itu memang habis kita belanjakan untuk dana bosnya, ya sesuai dengan laporannya. Mungkin itulah bagian administratif. Cuman untuk keuangan yang lainnya yang di luar uang dana bos tadi itu memang bukan kita yang mengelola. Itu dari bendahara yayasan itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana Ustazah menangani tugas administratif sehari-hari? Ya biasanya untuk tugas saya memang buat jadwalnya dulu, terus nanti saya tempel. Karena kan untuk TU ini banyak ya yang harus diisi, apalagi tahun ajaran baru kan, banyak yang harus diisi. Jadi biasanya saya kelompokkan dulu, saya buat di kertas, terus saya tempel, nanti saya checklist mana yang udah saya kerjakan satu-satu. Biasanya itu tugas sehari-hari. Kalau untuk tugas yang deadline memang saya utamakan, tapi yang nggak deadline mungkin bisa saya kerjakan di rumah atau dalam senggang waktu lainnya. Oke. Baiklah, pertanyaan yang selanjutnya kita serahkan kepada Suci. Baik, Ustazah. Kemampuan supervisi. Tentang kemampuan supervisi, pertanyaannya, bagaimana Ustazah melakukan supervisi terhadap guru dan staf sekolahnya? Baik, terima kasih untuk supervisi guru dan staf sekolah. Guru biasanya itu kita dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ada juga memang kita yang mengerjakan. Kalau kepala sekolah memberikan mandat, itu biasanya kita kan ada penilaiannya, berapa rank untuk kinerja guru. Nah, itu tadi biasanya kita lihat dari tugas guru dalam penyusunan kurikulumnya atau penyusunan RKH, RKM dia per minggu bagaimana, habis itu lihat juga kinerja guru, keterampilannya, kesabarannya, ketelitiannya, itu kita juga nilai dari supervisi tadi. Kita nilai dari supervisi. Biasanya saya melakukan itu dengan cara adil, maupun dia teman dekat saya, rekan saya, cuman pilihan kita kooperatif sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya, ceritakan tentang metode yang Ustazah gunakan untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Metode untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Untuk kualitas pengajaran itu biasanya kita di tahun pertama ajaran itu kita harus menyusun dulu apa yang harus kita ajarkan ke anak. Itu namanya Penilaian anak. Ya, dari penilaian tadi. Nah, biasanya kita susunlah itu penilaian tadi. Nah, setelah kita susun, kita kan udah tahu nih apa yang akan diajarkan di dalam 1 bulan, tema-temanya udah kita tahu. Setelah itu baru kita ajarkan ke anak. Di situ juga kita ada penilaiannya tersendiri, kayak hariannya gimana, tugasnya gimana. Itu juga sebagian dari cara saya untuk meningkatkan kualitas pengajaran tadi. Bagaimana Ustazah menanggapi konflik atau masalah yang terjadi antara staf? Kalau sesama rekan, baik.
Saya lebih ke suka menghindari konflik sebenarnya. Jadi untuk di pekerjaan ini saya nggak terlalu dekat, nggak bersapa juga. Jadi biasa-biasa aja. Untuk masalah di pekerjaan ya kita berbicara sesuai dengan pekerjaan aja. Untuk masalah yang lain-lainnya enggak, hindari juga untuk menggibah ke teman juga, hindari juga konflik tadi, benar. Jadi ya kita pun berbicara seadanya aja, berteman baik boleh. Terus mungkin kita lebih eratkan hubungan kita dengan makan bareng mungkin ya, jadi kita juga lebih akrab dengan teman kita tadi. Selanjutnya ya Ustazah, tentang pemahaman kurikulum dan pengajaran. Menurut Ustazah, bagaimana memastikan bahwa kurikulum diterapkan dengan baik di sekolah? Itu tadi di dalam kurikulum itu kita ada tim penyusunan kurikulum. Tim penyusunan kurikulum itu kita melibatkan guru dan staf lainnya, termasuk kepala sekolah juga. Nah, di situ juga kita rapatkan bahwa ini loh yang diajarkan dalam 1 tahun. Nah, lalu setelah kita tahu apa yang diajarkan 1 tahun, kita realisasikan, kita cek. Itu gunanya untuk selalu cek ya, apakah benar dan diterapkan pembelajarannya. Nah, itulah cara saya memastikannya. Baik, udah ditetapkan belum apa yang kita susun tadi di kurikulum. Itu juga pentingnya kurikulum untuk melibatkan lingkungan sekolah, jadi tahu apa yang akan diajarkan. Menurut Ustazah, apa saja yang dilakukan untuk mendukung guru dalam proses pengajarannya? Untuk mendukung guru mungkin saya menyiapkan apa sih yang dibutuhkan sama guru gitu. Misalnya guru membutuhkan peralatan media apa, jadi sebagai TU, insya Allah saya juga akan membantu guru dalam menyiapkan alatnya. Seperti kayak ada alat yang perlu difotokopi, saya bantu. Atau mau buat praktek apa, nah itu juga saya bantu agar untuk mendukung proses si guru tadi untuk melakukan pengajaran tersebut. Selanjutnya Ustazah, bagaimana Ustazah menilai efektivitas metode pengajaran di kelas? Alhamdulillah untuk sekolah ini sudah lama juga berdiri dan gurunya sudah insya Allah udah terlatih semua. Jadi insya Allah guru-guru sini juga ada sertifikasi, jadi tahu apa yang harus diajarkan, efektif enggaknya yang harus diajarkan. Cuman ya kalau memang cara saya mengukurnya itu biasanya saya memang itu tadi ngecek lagi. Nah, jadi harus banyak-banyak kayak benar-benar dicek benar apa enggak belajarnya efektif enggak. Itu makanya kita juga selalu memantau dari CCTV juga, CCTV ruangan untuk per kelasnya apakah guru sudah mengajar sesuai dengan SOP kita, apakah anak-anaknya juga efektif dalam belajar, mendengarkan. Tuh kita lihat dari situ tadi. Kalau misalnya saya melihat guru itu mampu menguasai kelas, dengan guru itu mampu menguasai kelas, insya Allah efektif belajarnya juga baik, karena anaknya juga rapi, gurunya juga tenang, kelasnya juga aman, tidak ribut, dan insya Allah untuk pengajarannya juga bagus ya. Ya, baik Ustazah. Pertanyaannya selanjutnya, komunikasi dan hubungan antar pribadi. Menurut Ustazah nih, bagaimana Ustazah membangun hubungan baik dengan guru, staf, dan orang tua murid? Baik, untuk membangun hubungan yang baik itu pertama kita memang wajib silaturahmi ya. Untuk dari awal ajaran memang sekolah mengadakan rapat sosialisasi. Di situ memang kita berkenalan dengan wali murid. Nah, saat kita berkenalan dengan wali murid itulah awal dari hubungan yang baik menurut saya. Nah, jadi misalnya di situ juga kami katakan bahwa jika wali murid punya keluh kesah atau apa, silakan menghubungi saya dan insya Allah saya akan membantu untuk menyelesaikannya. Kita selesaikan segala permasalahan itu dengan arif dan bijaksana. Kalau untuk guru tadi, ya insya Allah
Di sini lingkungannya alhamdulillah orangnya juga baik semua. Jadi untuk menghindari konflik tadi atau menjaga hubungan tetap baik itu ya dengan kita bekerja sesuai dengan job kita. Jangan di luar itu. Maksudnya ya ngajar, kalau bicara ya udah seperlunya aja. Terus kita erat dengan kadang-kadang kita kan kayak hari Jumat kita makan bareng itu untuk apa gunanya, untuk membangun hubungan yang baik tadi. Yang penting kita nggak ikut gosip bergibah gitu yang membuat hubungan itu tidak baik. Kalau misalnya kawan kita ada salah ya kita tegur baik-baik sama kawan kita itu tadi. Itu sih kalau misalnya sesama rekan. Saya juga orang yang nggak selalu benar, jadi ketika kritikan itu masuk ke diri saya sendiri, saya juga menanggapinya dengan legowo. Begitu juga teman-teman yang lainnya. Menurut Ustazah nih, ceritakan tentang pengalaman dalam berkomunikasi dengan orang tua murid. Berkomunikasi dengan orang tua murid. Baik, untuk komunikasi dengan orang tua murid mungkin sebagai TU kami nggak terlalu sering ya, karena itu biasanya guru kelasnya itu berkomunikasi. Namun untuk ada masalah-masalah tentang surat itu memang kita komunikasi dengan wali murid. Kalau dengan wali murid itu insya Allah saya lebih suka itu berkomunikasi secara langsung. Jadi nanti misalnya ada kepentingan dengan wali murid, saya minta tolong datang ke sekolah. Di situ saya mengatakan apa yang mau saya sampaikan atau kepentingan apa yang mau saya sampaikan ke wali murid tadi. Nah, selanjutnya, bagaimana Ustazah menanggapi keluhan atau masalah yang disampaikan oleh orang tua? Oke. Untuk keluhan dan masalah yang disampaikan oleh orang tua, saya pertama lihat dulu apa masalahnya. Pertama, misalnya masalah dari anak atau masalah dari lingkungan sekolah. Saya pertama lihat dulu apa permasalahannya. Nah, biasanya nanti orang tua yang langsung ngadu, saya akan tanggapi dengan baik tanpa mengejudge pertama. Karena kita juga nggak tahu kan awal permasalahannya. Itu makanya saya lebih suka orang wali murid itu datang langsung ke sekolah. Kita langsung ke sekolah, ceritakan apa masalahnya. Nah, misalnya sudah saya terima keluh kesahnya, nanti saya akan rapatkan lagi dengan kepala sekolah kalau memang butuh dengan butuh pendapat kepala sekolah. Tapi kalau masalah yang ringan yang membutuhkan hanya guru aja, oke saya serahkan ke gurunya. Tapi untuk menerima keluh kesah itu saya dulu, nanti baru saya sampaikan ke gurunya dan kita selesaikan sama-sama. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Pertanyaan selanjutnya tentang visi dan misi. Jadi Ustazah, apa visi dan misi jika diterima sebagai administrator atau supervisor di madrasah? Visi dan misi saya, saya akan ini sih, kalau visi misi saya pokoknya gini aja. Saya bekerja dengan baik, insya Allah saya teliti agar semua dokumen itu tertata dengan rapi dan urusan administrasi sampai ke dinas, sampai ke pengawas, semuanya itu juga berjalan dengan aman dan lancar. Yang penting untuk administrasi ini lengkap ya, insya Allah bekerja dengan teliti, lengkap, sehingga nanti data tersebut tidak ada kurang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ustazah berencana untuk mencapai tujuan tersebut? Ya dengan biasanya saya menjadwalkan. Nah itulah pentingnya jadwal tadi. Kita apa aja yang harus kita isi, apa aja yang harus kita selesaikan, apa aja yang deadline bulan ini. Nah dari penjadwalan itu biasanya itulah strategi saya untuk mencapai tujuan kelengkapan data tadi ke administrasi. Selanjutnya, apa inovasi Ustazah yang ingin bawa ke sekolah ini? Inovasi, untuk pengembangan inovasi mungkin saya lebih suka sekarang menggunakan teknologi. Mungkin dulu kita memang menggunakan buku,
Cuman ada backupnya di teknologi tadi, mulai komputer atau apa. Jadi jika pun buku itu sudah 5 tahun lebih ya, mungkin buku itu memenuhi hilang gitu, tapi kita tetap ada backupnya. Jadi inovasi yang ingin saya bawa ke sekolah ini yaitu data itu tetap aman mau berapa tahun pun di perangkat. Tidak hanya di buku, jadi data double. Jadi kalau misalnya diperlukannya data itu data 5 tahun ke belakang atau 10 tahun ke belakang, tetap ada data anak, data sekolah dan lain-lain. Selanjutnya, etika dan profesionalisme. Bagaimana Ustazah menjunjung tinggi etika dalam bekerja? Untuk etika dalam bekerja, di sekolah ini dipentingkan adab. Jadi untuk etika itu biasanya kita lebih sopan aja ke siapa aja, ke yang lebih tua, ke yang lebih muda. Kita sopan ke kepala sekolah atau ke rekan-rekan kita sopan biasanya. Dan ya untuk tidak mencampuri urusan orang lain itu juga termasuk adab ya. Jadi ya dengan cara pikirkan diri sendiri aja deh gitu, nggak usah mencampuri urusan orang. Tugas kita di sini bekerja, nah udah selesai. Ceritakan pengalaman Ustazah dalam menangani situasi yang membutuhkan integritas tinggi. Situasi yang membutuhkan integritas tinggi. Untuk situasi yang membutuhkan integritas tinggi itu biasanya saya tidak menangani sendiri. Biasanya saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, karena untuk memutuskan suatu hal itu kita kembali lagi itu kan keputusan pihak kepala sekolah. Tapi saya memang siapkan untuk objek-objek jawaban yang pendapat saya siapkan pendapat saya, nanti saya sampaikan ke kepala sekolah. Nanti di situ kita mengadakan rapat. Untuk menghadapi situasi itu yang penting kita pertama tenang. Nah, karena kita keadaan tenang dalam menghadapi situasi, mungkin pikiran kita juga bakal jernih untuk menghadapinya. Biasanya saya pelajari dulu apa masalahnya. Gitu. Saya suka ini sih mempelajari dulu di awal sebelum saya menyampaikan pendapat, agar nanti pesan yang saya sampaikan juga nggak asal-asalan kan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, bagaimana Ustazah menjaga profesionalisme di lingkungan kerja? Ya, untuk menjaga profesionalisme di lingkungan kerja itu kita mulai dari kedisiplinan tersebut. Pertama kita datang tepat waktu, terus kita sesuaikan apa yang mau kita kerjakan hari ini. Terus kita sesuaikan dengan deadline-nya hari ini juga. Setelah siap, kita juga ada susunan rancangan besok mau ngapain juga. Nah, biasanya di situ sih saya profesional kerjanya di situ. Saya ngerti apa yang harus saya kerjakan, terus saya siapkan sesuai dengan waktu kapan harus siap. Terus juga jadwalnya juga teratur. Jadi kita tetap bekerja dengan sesuai SOP kita tadi. Oke, baiklah, hanya itu saja pertanyaan wawancara dari kami. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk mewawancarai di sekolah ini, dan maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.